sedang datang ujian, apa saja gangguan orang, orang utang gak bayar, kita digibah, digunjing, difitnah, diganggu, ya. Teman-teman kita sekarang di Palestina lagi dijajah wilayahnya, apa saja, ya. Baik dari orang terdekat kita, kadang-kadang ada gangguan datang, ujian datang di pasangan hidup kita. Dari pasangan hidup, kadang-kadang dari ya, ipar, kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari anak sendiri. Ya. Ada orang yang dibuat stres dengan anaknya sendiri, misalnya ujian dari Allah SWT. Gimana caranya? Sabar. Terima dulu, Allah sedang menguji saya dengan ini, tapi ikuti dengan poin setelahnya. Ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, ikhtiar ini berdoa, kemudian coba cari inti permasalahannya apa, lalu didiskusikan, bermusyawarah, konsultasi sama pakarnya. Nah, itu namanya sabar. Dan tidak masuk dalam sabar kalau Bapak Ibu pilih setengahnya saja. Kayak misalnya udah deh Allah uji saya sama penyakit, udah saya nggak usah berobat. Nah, itu bukan sabar namanya. Karena ibu cuma mengambil setengahnya. Harusnya diterima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Kita utangin orang, dia nggak bayar. Bukan berarti ya sudahlah dia nggak mau bayar, saya nggak usah nagih. Nggak nagih, nggak apa-apa. Tagih lagi, ingatkan lagi. Nggak ada masalah. Dia belum bayar, nggak apa-apa. Terima sebagai keputusan Allah. Berarti kita tagih lagi. Ya, seperti itulah. Berapa tahun pun dia tidak bayar, nggak ada masalah. Bagi kita itu adalah ujian dari Allah. Toh, kalau kita pertemukan total utang itu dengan rezeki yang Allah kasih dari oksigen yang kita bisa hirup, tiap hari kita makan, minum, umur masih dikasih, mungkin pasangan hidup ada, anak-anak ada, sebenarnya jauh lebih besar daripada ujian yang sedang datang. Dan sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk meyakini semua ujian akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu akan ada kemudahan. Coba Bapak Ibu renungi deh dalam hidupnya selama ini apa yang pernah dilalui dari ujian. Dan lihat waktu pertama, ingat waktu pertama kita ditimpa, kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluarnya. Mentok di situ. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian selesai. Berapa banyak permasalahan kita dalam hidup sehari-hari dari hal yang kecil. Lapar, lalu hilang laparnya. Haus, lalu hilang hausnya. Ngantuk, capek, lalu kita hilang. Kita pernah sakit flu, demam, sakit gigi, terus hilang gitu kan. Gangguan orang terus kita ini. Terus keadaan ekonomi mungkin terpuruk, terus tiba-tiba jadi membaik. Berapa banyak permasalahan dalam hidup kita yang harusnya jadi pelajaran dan pengalaman hidup. Ternyata kita temukan jalan keluarnya. Kenapa pada saat datang ujian sekarang setelah punya pengalaman sekian kali, kita masih bergerutu, masih berkeluh kesah. Toh kita tahu ternyata ada yusrahnya. Setelah usr ada yusrah, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Dan Allah ulangi 2 kali.